membahas soal PAS Matematika. Mister akan bahas dari soal pilihan ganda yang pertama. Soal pilihan ganda yang pertama ini mengenai satuan kuantitas 2 cross ditambah 120 buah dikurangi 20 lusin. Ada berapa buah? Kita ingat lagi, 1 cross. 1 cross adalah 144 buah. Sedangkan 1 lusin adalah 12 buah. Dalam soal 2 cross itu adalah berapa buah? 2 cross adalah 144 dikalikan 2, 288 buah ditambah dengan 120 buah. Kita tambahkan terlebih dahulu. Hasilnya adalah 8, 10, 3, 4, 408 dikurangi 20 lusin. Padahal satu lusin ada 12 buah. 12 dikalikan 20, hasilnya adalah 240 buah. Hasilnya adalah 8, 0 kurangi 4, tidak bisa, pinjam 1, 10 kurangi 4, 6, 3 kurangi 2, 1. Jawabannya adalah C, 168. Soal nomor 2, ini adalah satuan panjang. 85 meter dikurangi 5,3 dekameter ditambah 1470 desimeter. Semuanya harus dijadikan ke meter. 85 meter itu masih sama dengan 85 meter. 5,3 DAM. Dari DAM ke meter itu turun 1, berarti dikalikan 10, komanya mundur 1, hasilnya adalah 53 meter. Kita kurangkan terlebih dahulu. Hasilnya adalah 2, yang depan 3, 32 meter. Masih ditambah dengan 1470 desimeter. Dari desimeter menuju ke meter itu naik 1, berarti nolnya dihilangkan 1, ditambah 147 meter. Jika dijumlahkan 971. Jawabannya adalah D, 179 meter. Soal nomor 3. Namira membeli tepung terigu sebanyak 3,75 kg. Karena kurang, ia membeli lagi, ini kilogram, ditambah 15 hektogram. Tepung yang digunakan untuk membuat kue sebanyak 4.250 gram, berarti dikurangi 4.250 gram. Sisa tepung berapa kilo? Kita jadikan ke kilogram. Dari 3,75 itu masih sama. Lalu dari hektogram ke kilogram itu naik 1, berarti 15 jadi 1,5 kg. Lalu dari gram ke kilogram itu naik 3, berarti dihilangkan nolnya 31 karena nolnya habis, komanya maju 1, 2 dikurangi 4,25 kg. 3,75 ditambah 1,5 dikurangi 4,25. Kita jumlahkan terlebih dahulu. 3,75 ditambah 1,5, 5, 12, 5,25 dikurangi 4,25. 25 kurang 25, 0. 5 kurang 4, 1,0. Jawabannya adalah A, 1. Usia kakek Juno setengah abad lebih 3 windu. Sedangkan usia ayah Juno 5 dekade kurang 2 tahun. Selisih usia kakek Juno dan ayah Juno adalah berapa tahun? Kita mulai dari kakek Juno. Setengah abad, pada satu abad itu 100 tahun, kalau setengahnya adalah 50 tahun. Lebih 3 windu, 1 windu berapa tahun? 8 tahun. Kalau 3 windu berarti 3 kali 8, 24, ditambah 24 tahun. Berarti usia kakek Juno adalah 74 tahun. Lalu usia ayah Juno adalah 5 dekade, itu adalah 50 tahun, kurang 2 tahun, berarti dikurangkan 2. Hasilnya adalah 48 tahun. Selisihnya adalah 74 dikurangi 48. 4 dikurangi 8, 6. 6 dikurangi 4, hasilnya 2. Jawabannya nomor 4 adalah C, 26 tahun. Nomor 5. Sebuah bak penampungan berisi air penuh 28.000 cm3. Bak tersebut akan dibersihkan dengan memindahkan air ke dalam ember dengan kapasitas 1 ember 2 liter.
Setiap ember berisi air yang sama. Jumlah ember yang diperlukan untuk memindahkan air adalah berarti 28.000 cm kubik dibagi dengan 2 liter. Kita samakan dulu satuannya. Dari cm kubik dijadikan ke liter itu naik 1 atau dihilangkan nolnya 3. 1, 2, 3. Jadi 28 liter dibagi 2 liter. Hasilnya adalah 14 atau 14 buah. Jawabannya adalah B. Nomor 6. Sebuah bus pariwisata berangkat dari terminal menuju Nusa Penida pukul 6.30 dengan kecepatan 60 km per jam. Di perjalanan, bus tersebut beristirahat selama 1,5 jam atau 1,5 jam. Jika jarak tempuh 150 km, maka bus sampai tujuan pada pukul berapa? Pada pukul berapa? Yang dicari adalah waktu. Kita gunakan segitiga. Kecepatan, jarak dibagi waktu. Berarti kalau dicari waktu, jarak dibagi kecepatan. Jaraknya adalah 150 km. Sedangkan kecepatannya adalah 60 km per jam. Kita bagi 150 dibagi 60. Kita sederhanakan nolnya. Coret-coret. 15 dibagi 6. Sama-sama dibagi 3. 15 dibagi 3 dapat 5. 6 dibagi 3 dapat 2. Berarti 5 per 2 jam atau 5 per 2 jam bisa kita buat menjadi pecahan campuran 2, 1 per 2 jam atau waktunya adalah 2,5 jam. Jika bus berangkat dari terminal pada pukul 6.30 lalu perjalanannya selama 2,5 jam atau 2 jam lebih 30 menit. Berarti perjalanannya sampai di tempat tujuan pada pukul 00.30 tambah 30 60 atau 1 jam. Lalu 6 tambah 1 7 tambah 2 9. Karena bus berhenti selama 1,5 jam berarti ditambah 1 lebih 30. Jawabannya adalah 10 lebih 30. Nomor 6 jawabannya D. Nomor 7. Pak Soleh dan Pak Slamet berangkat menggunakan mobil menuju Kota Kudus dari Semarang. Pak Soleh berangkat pada pukul 5.30 dengan kecepatan 40 km per jam. Pada pukul 6.15, Pak Slamet berangkat dengan kecepatan 55 km per jam. Pak Slamet mampu menyusul Pak Soleh pada pukul berapa? Kita cari jarak tempuh yang sudah ditempuh oleh Pak Soleh. Caranya seperti apa? Waktu berangkat Pak Slamet dikurangi waktu berangkat Pak Soleh. Waktu berangkat Pak Slamet adalah jam 6.15 dikurangi waktu berangkat Pak Soleh jam 5.30. 15 dikurangi 30 tidak bisa, pinjam 1 jam. Ini tinggal 5. 60 berarti 75 dikurangi 30. Hasilnya adalah 45. 5 kurangi 5 0. 45 menit. 45 menit adalah 3 per 4 jam. Berarti waktunya yang ditempuh oleh Pak Soleh selama 3 per 4 jam dengan kecepatan 40 km per jam. Untuk mencari jarak kita gunakan kecepatan dikalikan waktu. Kecepatannya 40 dikalikan 3 per 4. Sederhanakan 10. 3 kali 10 30. Berarti jarak tempuh yang sudah ditempuh Pak Soleh adalah 30 km. Baru kita mencari waktu menyusul. WM. Waktu menyusul. Waktu menyusul rumusnya adalah selisih jarak dibagi kecepatan 2 dikurangi kecepatan 1. Kecepatan 2 adalah kecepatan yang lebih tinggi, 55 km. Berarti 30 dibagi 55 kurangi 40 atau 30 per 15. Hasilnya adalah 2 jam. Berarti Pak Slamet mampu menyusul Pak Soleh pada pukul, karena berangkat Pak Slamet jam 6.15 ditambah 2 jam
Maka ia mampu menyusul Pak Soleh pada pukul 8:15. Jawaban nomor 7 adalah B. Selanjutnya nomor 8. Nomor 8 merupakan keliling bangun persegi digabung dengan bangun trapesium. Kita ingat, untuk mencari keliling kita hanya mencari sisi luarnya saja, yang Mister berikan tanda ungu seperti ini. Yang tengah, yang Mister kasih tanda merah, ini tidak perlu dihitung. Oke, kita hitung dari yang paling kiri. 9 ditambah 18 ditambah lagi 18 karena sisinya sama, ditambah atasnya 18 ditambah 9 ditambah 15. 9 ditambah 18 ditambah 18 tambah 18 tambah 9 ditambah 15. Kita lihat 9, kita jumlahkan aja 9 ditambah 9 dulu, 18. Berarti 18 ada 4. 18 kali 4 berapa? 72. Masih ditambah 15. Hasilnya adalah 87 cm. Berarti nomor 8 jawabannya adalah A. Kita ke soal selanjutnya. Panjang AC itu adalah 24 cm. AC 24 cm. Lalu panjang BF itu adalah 18 cm. Lalu panjang CD itu 16 cm. CD 16 cm. Maka luas bangun di samping adalah, karena ini merupakan luas gabungan antara belah ketupat dengan jajar genjang, maka kita jumlahkan luas jajar genjang ditambah luas belah ketupat. Luas belah ketupat Mister umpamakan L1. Rumusnya adalah D1 dikalikan D2 dibagi 2. D1 adalah 24. D2 adalah 18 dibagi 2. Boleh kita sederhanakan. 24 dibagi 2 dulu. Hasilnya adalah 12. Tinggal 18 dikalikan 12. 8 kali 2 6. 16. 2 kali 1 2 tambah 1 3. 18. Ditambah 6. 1 2. Luas pertama adalah 216. Jangan terjebak. Jawaban 216 sudah ada di jawaban, tapi itu bukan merupakan jawaban. Karena kita belum menghitung luas yang kedua. Luas kedua adalah luas jajar genjang. Rumusnya alas dikalikan tinggi. Kita lihat, alasnya itu adalah 16, sisi yang bawah. Sedangkan tingginya ini adalah setengah dari AC. Padahal AC 24. Berarti dari F menuju titik bawah sini adalah setengah dari 24 atau 12. Maka 16 dikalikan 12. 6 kali 2, 12. 2 tambah 1, 3. 16 kali 1, 16. Ditambahkan 2, 91. Hasilnya adalah 192 cm persegi. Maka luas gabungannya adalah 216 ditambah 192. Hasilnya adalah 216 tambah 192. 8, 10, 4. Jawabannya adalah C, 408. Soal nomor 10. Pak Iwan memiliki taman berbentuk persegi panjang berukuran panjang 60 meter, lebar 45 meter. Di sekeliling taman akan dipasangi lampu hiasan dengan jarak antar lampu 3 meter. Banyak lampu yang diperlukan adalah, jika bingung kita bisa menggambarnya terlebih dahulu. Ada sebuah taman berbentuk persegi panjang. Panjangnya 60 meter, lebarnya 45 meter. Di sekeliling taman akan diberikan lampu atau ditanami lampu. Berarti kita mencari keliling dari persegi panjang. 60 ditambah 45 tambah 60 tambah 45.
60 tambah 60, 60 tambah 60, lalu ditambah 45 ditambah 45, berarti 120 ditambah 90, hasilnya adalah 210 meter. Keliling kebun tersebut adalah 210 meter, padahal jarak antar lampu adalah 3 meter, berarti 210 meter dibagi 3 karena ada satu lampu, satu lampu, satu lampu. Jarak antar lampu adalah 3 meter. Dibagi 3, hasilnya adalah